Sebagaimana cinta, kebencian dalam sepak bola adalah hal yang umum adanya. Jika di sana orang-orang bisa menaruh cintanya pada klub dan pemain, ia juga akan menaruh kebenciannya di sana. Banyak di antara pesepak bola top, khususnya yang berkiprah di Eropa, malah menjadi sosok pemain paling dibenci hingga saat ini. Di antara mereka baru saja menjadi objek kebencian para fans di musim ini, lantaran tingkahnya yang mengundang makian. Siapa saja pemain-pemain tersebut? Inilah beberapa pemain yang paling dibenci hingga saat ini. Mario Balotelli. Julukan si Bengal memang pantas tersemat pada sosok Mario Balotelli, pemain yang kini memperkuat Adana Demirspor di Super League Turki, terkenal sebagai pesepak bola yang sulit diatur. Sikap Bengalnya membuat sesiapa membenci Balotelli, terutama pelatih yang pernah menanganinya. Balotelli adalah pesepak bola yang provokatif. Ia tahu bagaimana caranya membuat penonton marah, entah melalui tindakannya di permainan maupun ketika selebrasi. Beberapa selebrasinya bikin orang lain marah. Media-media yang berideologi sayap kanan beberapa kali melancarkan kebencian terhadap ex pemain timnas Italia tersebut. Karena kebencian terhadap Balotelli itu pula, sebuah situs web Stormfront dari Amerika Serikat yang ada di Italia terpaksa ditutup. Pada Euro 2012, para pendukung Kroasia dan Spanyol juga nyalakan kebencian terhadap Balotelli. Sikapnya yang buruk sering membuat orang benci terhadapnya. Namun di balik itu, ia adalah sosok pesepak bola yang tangguh, dan beberapa kali justru ia sendiri yang mendapat pelecehan. Luis Suarez. Kalau sudah ngomongin pemain yang paling dibenci, tentu nama Luis Suarez tidak bisa kita lupakan begitu saja. Pemain Uruguay itu bahkan masuk menjadi salah satu pemain yang paling dibenci berdasarkan riset sebuah media kenamaan Squawka. Betapapun Suarez adalah sosok yang penuh kontroversi. Ingat bagaimana Suarez menghalang-halangi gol timnas Ghana di Piala Dunia 2010 menggunakan tangannya. Kejadian itu membuat nyaris semua orang membenci Suarez, apalagi bagi para penggawa timnas Ghana itu sendiri. Mereka menyimpan rasa kemarahan pada sosok striker Uruguay tersebut. Suarez juga menjadi sosok pesepak bola yang temperamental. Ia kerap kesulitan mengendalikan dirinya sendiri di atas lapangan. Seorang Suarez bahkan pernah melecehkan Patrick Evra secara rasial. Belum lagi mantan pemain Liverpool itu pernah melakukan aksi yang tidak patut. Yang paling ikonik tentu saja Suarez yang hobi menggigit lawan saat bertugas di klub maupun internasional. Suarez juga kerap bersandiwara. Diving yang kerap ia lakukan merugikan lawan. Pepe. Nama pemain yang pernah satu tim dengan Sergio Ramos ini juga nggak boleh terlewatkan. Kebencian orang terhadap mantan pemain belakang Real Madrid memang bukan lagi aib yang harus ditutup-tutupi. Pepe meskipun menjadi salah satu bek paling tangguh kelahiran Portugal, tapi sifat nakalnya membuat hampir semua orang membencinya. Salah satu kejadian yang cukup diingat adalah ketika Real Madrid menghadapi Getafe pada tahun 2009. Kala itu Pepe yang masih memperkuat Los Galacticos melakukan pelanggaran dan di kartu merah. Pada saat itu pula ketika Real Madrid kebobolan di menit-menit akhir melalui penalti, Pepe malah melanjutkan kemarahannya dengan menendang Javi Casquero 2 kali. Pepe juga gampang tersulut emosi, oleh teman sendiri saja diajak berantem. Seperti ketika ia memperkuat Porto, Pepe tiba-tiba mendekati rekannya di Porto, Lom Ndiaye, ketika wasit meniup peluit panjang. Sang bek lantas mengajak Ndiaye berkelahi. Belakangan diketahui bahwa perkataan Ndiaye menyinggung Pepe dan membuatnya marah.
Harry Maguire. Sulit untuk tidak memasukkan nama Harry Maguire ke dalam daftar ini, sebab bagaimanapun Maguire adalah pemain yang selalu menjadi kambing hitam ketika Manchester United mengalami kekalahan. Meski dalam pertandingan itu Maguire tidak diturunkan. Di Manchester United, Harry Maguire mendapati dirinya menjadi musuh publik nomor 1. Penampilannya yang lebih dari konyol di jantung pertahanan setan merah menjadi penyebabnya. Maguire kerap melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar yang semestinya tidak dilakukan oleh pemain-pemain berharga selangit. Kesalahan-kesalahan itu bukanlah masalah besar andai Maguire melakukannya sekali dua kali, atau jika saja ia bukan kapten Manchester United. Tapi yang Maguire lakukan adalah ia kerap keluar dari posisinya. Penggemar pun rasanya sulit untuk tidak membenci Maguire. Puncak kebencian terhadap Maguire pun terjadi ketika dirinya mendapat ancaman teror bom. Sungguh malang seorang Maguire, tapi salah sendiri karena mainnya jelek. Coba saja kalau mainnya bagus. Romelu Lukaku. Musim 2021-2022 bisa jadi musim yang rumit bagi penyerang Belgia Romelu Lukaku. Rujuknya bersama Chelsea yang menelan biaya 122 juta dolar ternyata tak sesuai harapan. Ia hanya bisa mencetak 5 gol dalam 23 pertandingannya bersama The Blues. Maka dari itu kebencian terhadap Lukaku bukan sesuatu yang aneh dan terkesan jahat. Penggemar tidak salah karena dengan uang segitu Chelsea masih bisa membeli striker lain yang lebih tajam, Erling Haaland misalnya. Namun Lukaku tetap berusaha, meskipun usahanya di Chelsea masih belum memenuhi harapan. Puncaknya Lukaku mengaku tidak betah berada di Chelsea. Dia sendiri bahkan menyampaikan hasratnya untuk bisa bermain di Inter lagi. Neymar. Neymar adalah sosok pesepak bola hebat, namun ia menjadi pesepak bola paling dibenci, apalagi ketika ia bergabung ke PSG. Serangkaian masalah cedera pencitraan yang kerap ia tampilkan hanya untuk kebutuhan televisi membuat Neymar bukanlah seorang profesional yang ideal. Terlebih ketika di luar lapangan, Neymar juga kerap dicemooh pendukung PSG. Lantaran di luar kemampuannya, Neymar masih gagal mendatangkan trofi Eropa untuk Les Parisiens. Neymar juga beberapa kali menunjukkan ketidakdewasaannya di lapangan. Dua legenda sepak bola Inggris Alan Shearer dan Gary Lineker pernah kesal terhadap Neymar. Pasalnya ia bereaksi berlebihan seolah-olah kakinya baru saja ditembak di Piala Dunia 2018 ketika menghadapi Meksiko. Cristiano Ronaldo. Mengakui Cristiano Ronaldo sebagai pesepak bola paling dibenci memang sulit, tapi kenyataannya memang begitu. Karena sifatnya yang egois dan kerap digambarkan tidak menyukai fans, Ronaldo dibenci para penggemar. Ia juga menjadi pemain yang memiliki banyak hater. Bahkan bukan hanya para fans, namun para pemain Real Madrid kabarnya sangat bahagia ketika Ronaldo hengkang ke Juventus. Gareth Bale dalam sebuah wawancara pernah mengatakan bahwa Real Madrid akan lebih ramah ketika Ronaldo pergi. Persaingan sengitnya dengan Lionel Messi juga membuat para penggemar Messi menjema haters Ronaldo. Itulah beberapa pemain yang paling dibenci hingga saat ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.